Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Koordinator BEM seluruh Indonesia, Mas Kaharudin. Tadi Anda sudah mendengar kritikan dari Bang Teddy dan juga Bang Eben mempertanyakan juga Bang Teddy tadi. Mana data Anda ketika aksi, kenapa datanya dianggap tidak kuat, tidak akurat apa yang digaungkan mahasiswa di depan Senayan 11 April lalu? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk abang-abang semua dan selamat malam untuk masyarakat Indonesia. Hidup mahasiswa. Sebagaimana pernyataan saya pada waktu di acara Hot Room pada waktu itu, ditanyakan adalah apa saja yang tidak tercapai pada masa Presiden Jokowi. Namun saat itu, bagaimana pertanyaan yang diberikan berbagai pertanyaan, dan saat itu saya memberikan pembanding. Maksudnya adalah saya memberikan variabel di Orde Lama dan Orde Baru dan era sekarang. Jadi bagaimana Orde Lama, jadi kata kuncinya adalah dua, terkait tentang yang saya sampaikan adalah terkait yang pertama tentang kesejahteraan dan tentang kebebasan. Terkait tentang Orde Baru, saya sampaikan sebagaimana klarifikasi bahwa memang benar-benar pada waktu itu adalah saya ingin menyampaikan bahwa pada Orde Baru itu kita tidak memperoleh kebebasan, tapi memperoleh kesejahteraan. Kesejahteraan yang seperti apa? Karena di era Orde Baru, kesejahteraan itu terkait tentang kesenjangan sosial itu lebih sempit. Bagaimana di era sekarang kesenjangan sosial itu melebar. Menurut Oxfam itu bahwa empat orang terkaya Indonesia ini memiliki kekayaan setara 100 juta penduduk terbawah. Dan juga berdasarkan Gini Index gitu kan dari tahun 1984 gitu kan sampai 2017 yang data yang kita punya itu semakin tinggi angkanya dari angka 0 sampai 50. Jadi seharusnya kan hari ini bagaimana kesenjangan sosial antara kaya dan miskin itu terlalu jauh. Maksud dari yang saya sampaikan terkait tentang kesejahteraan. Jadi memang pada waktu itu betul-betul bagaimana penyampaian saya terkait tentang Orde Baru adalah seperti itu. Artinya butuh pembanding karena yang kita lihat adalah jangan sampai setback seperti mundur kepada zaman sebelumnya, dan kita takut kan, kita tidak mau kembali lagi pada masa sebelumnya. Benar seperti disampaikan oleh abang terkait tentang Orde Baru kan itu masa lalu, kita mempelajarinya jangan sampai terulang kembali seperti itu, dan ini yang kita khawatirkan bagaimana kita jangan seperti mundur ke zaman Orde Baru dan sebelumnya. Jadi ada dua terkait tentang kesejahteraan dan kebebasan. Jadi yang perlu yang poin kebebasan, Mas, kami butuh penegasan kembali. Yang poin kebebasan berekspresi, mengeluarkan aspirasi, bisa dipertegas kembali. Kalau versi Koordinator BEM seluruh Indonesia, poinnya apa? Esensinya apa? Antara Orde Baru dan juga sekarang di era demokrasi ini. Saat ini terkait tentang bagaimana tentang kebebasan, memang Orde Baru ada masalah kebebasan, ada banyak terjadi pelanggaran HAM di era Orde Baru. Dan juga bahkan hari ini kita kenapa ke era sekarang, janji-janji Presiden juga bagaimana hari ini mengungkap terkait tentang HAM gitu kan, bagaimana terkait tentang hal tersebut. Kemudian juga bagaimana hari ini tentang seandainya ya, Presiden Jokowi kalau itu meminta masyarakat untuk lebih aktif. Kalau seandainya rezim ini otoriter, kamu sudah tidak ada di dunia ini. Saya dari tadi membiarkan abang berbicara, jadi izinkan saya untuk berbicara, menyampaikan poin saya. Kita habiskan Kaharudin dulu, Bang. Jadi kan biar sama-sama. Tadi saya bicaranya ngawur kemana-mana, nggak jelas nih. Silakan Kak, lanjutkan. Oke. Kita nggak minta pengajaran dari kamu, jelas poinnya aja apa? Oke. Terkait tentang kebebasan, bagaimana hari ini ketika kita mengkritik itu dihadapkan oleh dua hal. Yang pertama adalah buzzer, yang kedua adalah terkait tentang ancaman pidana Undang-Undang ITE. Nah, jadi kan seperti itu, jangan sampai hari ini kita seperti mundur. Nah, jadi memang pembandingan seperti itu. Kemudian terkait tentang kesejahteraan, bagaimana hari ini utang negara kan berdasarkan statistik utang sektor publik Indonesia tahun 2014, posisi utang pemerintah itu kan tahun 2014 sebesar 2.599 triliun. Di tahun 2022 sebesar 7.014 triliun. Tapi Bos, beda soal kebebasan, apakah Anda merasakan kebebasan di rezim ini? Anda terganggu nggak?
Itu kan poin tadi yang mau kan, ditanya. Apakah Anda selama ini diintimidasi oleh rezim ini? Itu yang mau ditanya. Karena Anda membandingkan dengan terkait rezim tentang di sebelumnya. kebebasan. Rezim Orde Baru. Yang tidak bisa Kita di dibantah sini tuh ada oleh di rezim hari Orde ini. Baru. Kita merasakan bagaimana kita diintimidasi. Nah pertanyaannya apakah, enggak saya mau tanya apakah Anda diintimidasi di rezim ini? Langsung dijawab. Terkait tentang hal tersebut, pertama yang tak bisa dibantah adalah pemilihan rektor setiap kampus itu kan dipilih oleh presiden beberapa persen. Ada persenannya. Ya kan, itu Makanya kan saya pertama bilang ini pembukaan anak-anak kampus. ini, Itu yang sangat anak-anak jelas. ini nggak punya Termasuk juga ilmu ke saya bilang mahasiswa. turunnya. Makanya saya bilang Anda itu bukan kesleo, tapi Anda itu memang tidak memiliki dasar, tidak memiliki ilmu sama Ya, sekali. saya tidak ada maksud Makanya terkait tentang enggak kalau mau kebebasan. bicara Undang-Undang Dasar 45 itu sudah jelas. Anda saya mau tanya apakah Anda di rezim ini ya Anda tidak kebebasan Anda di rezim ini dikebiri nggak selama ini? Sampai situ dulu Bang, kita kasih kesempatan jawab ke Harudin. Apakah ada intimidasi yang langsung dirasakan teman-teman BEM? Iya, yang pertama tadi disampaikan terkait tentang kebebasan, bagaimana contoh, misalkan bagaimana beberapa BEM yang belum mendapatkan SK rektornya, kan bagaimana tekanan, kemudian surat pemanggilan waktu melakukan aksi, kan itu kan kita tidak membedakan antara Orde Baru dan Orde sekarang. Tapi hari ini ingin menyampaikan adalah jangan sampai kita mundur ke era-era sebelumnya yang sudah terjadi. Dan itu kan menjadi pembelajaran bahwa bagaimana hari ini, ya tidak ada yang menyampaikan bahwa hari ini lebih buruk dari Orde Baru. Tapi hari ini saya sampaikan bahwa jangan sampai kita setback atau seperti mundur.